kita harus benar-benar mendalami setiap kalimat, setiap kata yang tertulis dalam Alkitab. Kita benar-benar harus bisa membedakan mana tradisi, mana kebenaran. Supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Kalau kita mempertahankan tradisi, maka sia-sia hidup kita karena kita tidak melakukan kebenaran. Tapi kalau melakukan kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Karena kebenaran itu bukan barang murah. Kebenaran itu mutiara, mahal. Ya harus bayar harga untuk memilikinya. Gitu. Ya. Iman itu kebenaran. Tetapi selama ini banyak orang berpikir iman itu murahan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Iman tidak pernah murahan. Iman adalah kebenaran yang mahal. Iman adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya. Seringkali orang berpikir percaya saja selamat. Itu bukan iman. Disinilah kita harus mendalami pelajaran yang sudah diberikan oleh Paulus. Ya. Malam hari ini temanya dibenarkan karena iman. Nah, iman itu apa? Kita baca yuk. Roma 3 ayat 23 sampai 31. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi dalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Baik, terima kasih atas pembacaannya. Ini pemain baru. Ya, kita kan harus kaderisasi Bapak Ibu. Ya, kalau kayak timnas sekarang yang masuk AFF U22 ini juga tim pembaca firman masukkan pemain baru. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang dibaca ya. Roma 3 ayat 23 sampai 31 tadi. Ini penting. Ya. Seperti pembahasan minggu lalu saya katakan, di pasal 3 ini banyak ayat yang disalahpahami oleh orang Kristen. Seolah-olah orang Kristen tidak perlu berbuat baik. Seolah-olah keselamatan bukan karena perbuatan baik. Emangnya bisa ya dengan berbuat jahat kita masuk surga? Emangnya bisa? Kalau orang jahat masuk surga Bapak Ibu, orang yang terbiasa jahat hidupnya masuk surga. Surga rusak lagi seperti dunia ini. Enggak mungkin itu terjadi. Di ayat 23 sampai 24, Paulus menyatakan semua keturunan Adam telah berdosa,
telah meleset dari sasaran penciptaan, yaitu serupa Allah. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah atau kehilangan kesadaran ilahinya pudar atau merosot. Semua orang, siapapun, tidak ada orang di dunia ini yang keturunan Adam tidak berdosa, semua berdosa. Ya, perhatikan kata semua berdosa. Kok bisa begitu, Pak? Ya. Bahkan kepada orang-orang yang menyatakan menerima kebenaran juga berbuat dosa. Setidaknya sebelum dia memahami kebenaran dan mampu melakukannya, dia berdosa. Betul enggak? Contoh saya saja, ya. Saya mengerti kebenaran umur 45. 45. Kan itu berproses, enggak langsung mengerti. Anggap saya hari ini penuh mengerti firman, penuh mengerti kebenaran. Enggak bisa juga dikatakan benar-benar loh. Karena masih melakukan, masih hidup. Bahkan sebelum saya mengerti kebenaran, dosa saya banyak. Jangan dianggap kalau tidak mengerti kebenaran, maka kesalahan kita dianggap bukan kesalahan atau bukan dosa. Tidak seperti itu. Betul enggak? Kita tahu warna pohon ini hijau. Bukan berarti kalau ada orang yang tidak tahu warna hijau, biru daun misalnya gitu ya. Bukan berarti kan ini bukan hijau, kan tetap hijau kan? Sama. Orang yang tidak mengerti kebenaran bukan berarti sudah benar. Orang yang tidak mengerti kebenaran dan melakukan kesalahan sebetulnya salah. Cuman dia nggak sadar kalau dia salah. Dari konteks di mana manusia cenderung berbuat salah, maka bisa dipahami kemuliaan Allah ini sebagai kualitas kesadaran, kualitas jiwa manusia yang semakin menjauh dari kehendak Allah. Dari Adam, Bapak Ibu, manusia mengenal dosa. Semakin ke arah Nuh, semakin meleset. Bahkan saat manusia dihapus dari bumi ini oleh Tuhan, keturunan Nuh selanjutnya, ya berbuat dosa lagi. Sampai di zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang, banyak orang melakukan dosa. Masih berbuat dosa, masih terus meleset. Ini harus kita sadari, jadi jangan merasa sudah benar. Jangan merasa kalau sudah terima SK, mengerti SK sudah benar. Kelakuan kita masih banyak salah. Jangan. Kadang-kadang orang yang menerima kebenaran merasa dirinya sudah benar. Itu penyakit. Banyak yang seperti itu. Kita belajar kebenaran harus, tetapi jangan pernah merasa sudah benar. Kalau kita teliti, kalau kita cari, pasti ketemu salahnya. Cuman kalau mau jujur, seringkali kita tidak mau menyadari. Perenungan kita miss, kita skip. Menghayati kebenaran, kita skip. Sibuk kerja, cari duit, sibuk bermain dengan keluarga, sibuk hobi, sibuk cita-cita. Enggak sempat. Kalau ada sempatkan, pasti ketemu salahnya di mana. Kalau mau sempat, ya kalau mau disempatkan, mau rendah hati, pasti ketemu. Itu sebetulnya doa. Itu sebetulnya berjaga-jaga. Ya. Bapak Ibu, kemuliaan Allah ini merosot. Berkurang. Memang tidak hilang sama sekali, ya, memang tidak hilang sama sekali. Kemuliaan Allah, ya, tidak hilang sama sekali. Namun semakin berkurang, merosot.
Kata hustereosontai, ya, berasal dari kata hustereo. Ini maksudnya kurang, bukan habis sama sekali, kurang. Meski demikian, kurang ini mengakibatkan manusia meleset. Kurangnya pengertian akan kehendak Allah, kurangnya sensitivitas manusia akan kehendak Allah membuat manusia berdosa. Meski sedikit, cukup membuat manusia berdosa, Bapak Ibu. Ya. Meski dosanya kecil, tetap saja itu dosa dan cukup untuk menghukum manusia, cukup. Karena Allah menginginkan gambar dan rupa Allah. Ya, karena Allah menginginkan manusia tercipta serupa Allah, sekualitas anaknya. Jadi standar ini sudah ada duluan. Standar, marilah kita menciptakan gambar dan rupa Allah. Ini sudah ada beneran, ini sudah ada sejak awal penciptaan. Bukan ada nanti setelah Yesus lahir di Bethlehem, tidak, standar ini sudah ada. Karena itu prototipenya. Ya. Begitu manusia meleset meskipun cuma sedikit, itu cukup untuk menghukum manusia. Karena Allah menghendaki kesempurnaan. Kita baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Tidak dikatakan dosa besar, dosa kecil. Yang penting dosa aja, yang penting meleset aja. Udah maut. Ayo menyadari hal ini Bapak Ibu. Ya. Ayo menyadari hal ini. Kita tidak bisa selamat dengan usaha sendiri. Karena sedikit saja meleset, itu sudah maut. Kehendak Allah ini loh, yang berat, yang tidak mungkin dimiliki manusia tanpa Allah memberikan kemurahan. Halo? Nah, kemurahannya apa? Nah ini. Hanya karena inisiatif yang baik dari Allah, manusia yang bersalah dianggap benar oleh penebusan Kristus. Itu kemurahan Allah. Kemurahan Allah adalah inisiatifnya. Ya, kemurahan Allah adalah inisiatifnya. Menghadirkan Yesus sebagai korban tebusan, supaya manusia yang seharusnya mengalami maut, tidak mengalami maut. Itu kemurahan Allah. Itu kemurahan Allah. Allah menetapkan Yesus sebagai korban, supaya dengan kematiannya itu, manusia dinyatakan bebas dari kesalahan. Kalau mereka taat kepadanya. Konsep ini adalah konsep Israel kuno Bapak Ibu. Dari kisah domba pengganti bagi Ishak. Ingat, Ishak yang seharusnya mati, digantikan oleh domba. Karena Allah tidak menghendaki manusia binasa. Ya, maka domba sebagai pengganti. Karena dosa, ya, seseorang harus mati. Maka Allah mencari pengganti supaya manusia tidak mati. Pengganti inilah domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Kita baca yuk Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, domba pengganti anaknya, domba pengganti manusia. Saya cuman agak bingung ya, itu domba jantan tersangkut tanduknya.
Emangnya domba punya tanduk? Domba apa kambing itu? Nah, ini penting karena orang Kristen kadang-kadang itu domba, itu kambing. Sebetulnya sami mawon Bapak Ibu. Sebetulnya loh ya. Nanti jadi kisah domba pengganti bagi Ishak ya adalah kisah yang muncul sebelum adanya hukum Taurat. Sebelum ada tradisi Yahudi, sebelum ada hukum Taurat, Allah sudah menetapkan pengganti bagi Ishak untuk persembahan. Ingat ini. Jadi ini sifatnya universal. Karena belum ada hukum, belum ada Taurat. Konteksnya ini di luar Yahudi, di luar Torah bagi bangsa Israel. Jadi kebenaran ini kebenaran universal, adanya pengganti gitu, itu kebenaran universal. Lalu masuk ke zaman Taurat, ke zaman Musa, Imamat 16 ayat 7 sampai 10, lalu 15 sampai 16. Ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebab undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Lalu ayat 15 sampai 16. Lalu ia harus menyembelih domba yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Oke Bapak Ibu, konsep ini adalah konsep Israel kuno. Ya, jadi tradisi Israel meneruskan tradisi Abraham. Abraham kan bukan orang Israel, Abraham itu orang Ur. Ya. Saat Israel sudah menjadi sebuah bangsa di bawah pimpinan Musa, tradisi ini dipahami sebagai kebenaran bagaimana orang berdamai dengan Allah. Ya. Tradisi berlanjut di mana korban penghapus dosa harus disembelih. Domba yang satu harus dilepaskan. Jadi tradisi Israel menghadirkan dua domba atau dua kambing. Kambing dan domba sama saja Bapak Ibu ya. Karena di dalam bahasa asli, ya saya cek, ini habis domba kok kambing. Apakah ini dua konteks yang berbeda? Ternyata tidak. Dalam bahasa aslinya kambing dan domba ini sama. Syair ya. Syair bahasa Ibraninya. Ya, ini. Jadi di pasal 16 ayat 7 sampai 10 ya syair, di pasal 16 sampai ayat 15 sampai 16 ya ini domba ya bahasa aslinya ini, kambing ya ini gitu loh. Paham ya? Jadi nggak usah meributkan itu, yang pasti tradisi itu menyerap yang namanya berdamai dengan Allah ya. Itu menggunakan kisah
domba pengganti untuk Ishak. Demikian orang Israel mengambil 2 domba. Ya, 1 domba disembelih, 1 domba dilepas. Itu simbol Bapak Ibu. Simbol. 1 domba disembelih, 1 domba dilepas. Dibiarkan hidup. Ya, itu sebetulnya simbol pendamaian. Manusia berdosa, ngambil domba, tumpang tangan di atas kepala domba, lalu dombanya disembelih. Dia merasa dia selamat. Itu pola pikir kuno, ya, nggak usah ikut-ikutan sekarang. Itu pola pikir kuno, gitu ya. Ini konsep kuno Bapak Ibu. Esensinya yang kita terima. Ya, Bapa tidak menghendaki manusia mati. Maka ada manusia yang lain yang harus menggantikan manusia yang seharusnya mati atau kita yang seharusnya mati. Siapa itu? Yesus. Yesus yang ditetapkan Allah sebagai domba pengganti, makanya disebut Yesus anak domba. Domba pengganti, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya. Allah ingin Bapak Ibu menyatakan keadilannya dengan cara orang yang percaya taat kepada Kristus meskipun bukan Yahudi memperoleh pembenaran juga atau memperoleh perdamaian dengan Allah. Yang memahami konsep ini kan orang Yahudi. Adanya domba pengganti bagi domba yang seharusnya mati. Adanya korban pengganti bagi manusia yang seharusnya mati. Ini kan orang Yahudi yang punya konsep ini, di mana dia melakukan perdamaian terus. Ya, setiap hari raya pendamaian, setiap hari raya Yom Kippur, dia mempersembahkan. Ya. Jika orang Yahudi berpikir mereka mendapat pembenaran karena darah domba yang dikorbankan dalam ritual bait Allah yang diatur Torah, maka dasar orang non-Yahudi bermegah menerima pembenaran bukan karena perbuatan hukum Taurat, melainkan karena iman atau taat kepada Kristus. Halo Bapak Ibu. Kekristenan memang disediakan bukan untuk orang Yahudi, karena mereka sudah merasa mendapat pembenaran dari ritual korban. Kekristenan di mana menyatakan Yesus mati buat kita, itu memang untuk orang non-Yahudi. Supaya orang non-Yahudi menerima pembenaran yang sama seperti orang Yahudi. Konsepnya begitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah kembali ke Yahudi karena kita mendapatkan domba yang sebenarnya. Bukan domba embek-embek beneran itu. Tidak masuk. Tidak relate, tidak ada hubungannya. Kebenaran Kristus adalah esensi Taurat. Sehingga pada saat seseorang taat kepada Kristus, akan memperoleh pembenaran yang sama melalui kematiannya. Orang Yahudi meyakini anak domba itu mampu memikul dosanya pada saat Yom Kippur. Tapi bagi orang Kristen, Yesuslah yang mengangkut dosanya. Bagi orang percaya non-Yahudi, Yesuslah yang mengangkut dosanya. Sebetulnya Yesus mati untuk semua orang termasuk Yahudi, tapi orang Yahudi kan menolak. Karena merasa sudah punya domba sendiri. Ya monggo silahkan. Tetapi bagi kita orang non-Yahudi, orang percaya Yesus yang dari bangsa-bangsa lain, beroleh pembenaran juga karena Yesus mati buat kita. Dialah domba sembelihan itu. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Tanpa harus jadi Yahudi, karena memang kita bukan Yahudi. Yesus mengajarkan kasih Bapak Ibu, sebagai hukum yang terutama. Sehingga setiap orang yang mau dan mampu mengasihi, dianggap sama dengan melakukan Taurat. Karena dasar Taurat adalah kasih, betul enggak? Dasar Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Ya. 2 hukum ini didasari apa? Kasih.
Ya, jadi kalau kita punya kasih seperti yang Yesus ajarkan kepada sesama, kita mendapatkan penebusan yang sama. Kita dianggap sama melakukan Taurat. Kita dianggap benar karena punya kasih. Bisa dipahami? Ayat 27 sering disalahpahami orang Kristen dengan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Ayat 27. Ya, sering disalahpahami orang Kristen dengan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Ini ngawur. Padahal jelas di ayat 28 yang dimaksud adalah perbuatan berdasarkan hukum. Coba munculkan ayat itu bersamaan, bisa enggak? Ayat 27 dan 28. Oke, lihat. Jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Nah, perbuatan ini perbuatan apa? Kita baca di ayat di bawahnya. Melainkan berdasar iman, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi berdasarkan perbuatan itu maksudnya perbuatan hukum Taurat. Jangan dianggap sembarangan perbuatan baik tidak berlaku. Perbuatan dalam konteks hukum Taurat itu yang tidak diperlukan. Halo. Perbuatan menurut hukum Taurat, 613 perintah, tradisi itu loh yang tidak diperlukan. Tetapi bukan berarti tidak perlu berbuat baik. Karena mengimani Yesus berarti melakukan perbuatan baik yang sama seperti Yesus, kan gitu. Ini loh tanda persekutuan dengan Yesus. Ini loh tanda persekutuan untuk mendapatkan pembenaran. Bagi orang percaya Yesus, ya taat pada Yesus. Berbuatlah baik seperti yang Yesus ajarkan. Bukan melakukan perbuatan hukum Taurat. Bagi orang yang percaya Yesus, beriman pada Yesus, tidak perlu jadi Yahudi, tidak usah proselit. Lakukan saja ajaran Yesus, itu sejajar dengan melakukan hukum Taurat. Sama, bahkan lebih baik. Orang percaya dibenarkan karena iman, yaitu taat pada ajaran Tuhan Yesus dan hidup meneladaninya. Ya, orang percaya dibenarkan, ya, orang percaya dibenarkan karena iman, dibenarkan oleh iman. Maksudnya apa? Taatlah pada ajaran Tuhan dan hiduplah meneladani hidupnya, itu iman. Iman bukan keyakinan di pikiran saja. Iman itu ada ketaatan, seperti Abraham taat mempersembahkan Ishak, dia taat. Gitu ya. Seperti Abraham taat mempersembahkan Ishak. Manusia kalau ingin mendapatkan pembenaran dari Allah, lakukan ketaatan yang sama. Tidak perlu ikut hukum Taurat, tapi lakukan dengan ketaatan seperti Abraham. Pada saat Abraham taat kepada Allah memberikan Ishak, masih belum ada hukum Taurat. Halo? Begitu pula orang percaya, tidak perlu jadi Yahudi, tidak perlu ikut hukum Taurat. Karena Abraham bisa dibenarkan karena percaya, karena taat. Kita orang non-Yahudi juga bisa dibenarkan jika kita taat. Gitu loh, halo? Bisa dipahami enggak? Pak, orang percaya dibenarkan karena iman, Pak. Ya iman itu apa? Iman itu bukan sekedar keyakinan. Taatlah seperti Abraham taat. Mempersembahkan anak, itu yang terbaik, satu-satunya. Dia persembahkan. Kita juga harus bisa, kita juga harus siap mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki. Halo, itu iman. Kalau belum sampai itu belum iman. Halo Bapak Ibu, sadar enggak ini? Bapak Ibu, Allah bukan Allah orang Yahudi saja. Allah yang Esa itu adalah Allah semua orang. Allah yang Esa, Allah yang cuma satu itu adalah Allah semua bangsa. Sehingga Allah yang adil itu melakukan penebusan atau pendamaian bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan juga berlaku bagi non-Yahudi yang percaya, yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya pembenaran itu ya hanya untuk orang Yahudi.
Bayangkan jika yang mendapatkan penebusan orang Yahudi saja. Kita orang non-Yahudi ini binasa semua berarti kan? Itu loh yang Tuhan gak mau. Makanya Yesus dihadirkan supaya barang siapa orang yang percaya Yesus gak perlu jadi Yahudi, bisa benar, bisa dibenarkan. Asal gitu ya, mau taat seperti Yesus taat. Penebusan untuk semua orang, Bapak Ibu. Penebusan untuk semua orang. Tapi pembenaran hanya orang yang mau benar. Pembenaran hanya orang yang mau hidup benar seperti Yesus benar. Itu pembenaran. Halo? Sama, orang Yahudi juga gitu. Ini pemikiran orang Yahudi ya, bukan pemikiran orang Kristen. Saya ngomong sebentar lagi ini, pemikiran orang Yahudi. Pemikiran orang Yahudi dengan darah domba, dia dibenarkan. Dianggap benar. Bukan berarti dia tidak melakukan perintah-perintah yang lain. Dia berusaha melakukan 613 perintah. Dia berusaha. Tetapi dia tetap mempersembahkan domba sembelihan. Kenapa? Karena dia tahu tidak bisa 613 perintah dia lakukan semua dengan tepat. Itu maksudnya. Jadi jangan orang Kristen merasa sudah selamat, tidak perlu berbuat baik. Berbuatlah baik yang maksimal. Tapi seandainya ada meleset-melesetnya, ada kemurahan Tuhan di situ. Itulah darah domba. Kita harus mengerti Bapak Ibu. Dosa itu bukan seperti nabrak tembok. Itu orang konyol. Itu memang orang tidak mau selamat. Gitu ya. Dosa itu kadang-kadang seperti kulit pisang. Halo? Kita santai. Kita kadang-kadang kurang waspada. Tiba-tiba ada kulit pisang, gedebuk, gitu aja. Itu dosa. Bahkan kadang-kadang nggak bisa terbendung melawan dosa. Ada. Udah tahu dosa tetapi tetap aja ditabrak. Kenapa? Gak kuat Pak, enak Pak, kepingin Pak. Halo? Makanya, saat penghakiman nanti, hati nurani kita bicara. Tuhan Allah tahu. Kamu pura-pura gak kuat atau gak kuat beneran, Allah tahu. Halo? Di dalam Yahudi Bapak Ibu ya, ada berbagai macam korban. Korban bagi pendamaian dosa yang disengaja, korban pendamaian bagi dosa yang tidak disengaja, korban pendamaian bagi dosa yang tidak ketahui, itu ada loh item-itemnya. Bayangkan orang Yahudi lakukan itu, ribet enggak? Bersyukurlah dengan Yesus. Satu kali penebusan untuk semuanya selesai. Itu kemurahan. Itu inisiatif Allah. Kalau Allah tidak berikan itu, kita dalam kutuk semua. Amin Bapak Ibu. Allah bukan Allah orang Yahudi saja. Allah yang Esa itu adalah Allah semua orang. Allah semua bangsa. Sehingga Allah yang adil itu melakukan penebusan pendamaian bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan juga berlaku bagi non-Yahudi yang percaya dan melakukan kebenaran Kristus. Malah Bapak Ibu, penebusan manusia melalui tubuh dan darah Yesus inilah yang sah, inilah yang benar. Penebusan atau pendamaian domba, penebusan atau pendamaian dengan darah domba itu tidak sah. Karena Allah tidak menghendaki darah domba sebetulnya. Kita baca yuk, Ibrani 10 ayat 4 sampai 5. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dunia. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
Bapa menyediakan tubuh bagi anaknya untuk melakukan penebusan. Jadi Yesus melakukan penebusan itu dengan sadar. Ini untuk mentaati Bapa. Ini untuk manusia. Amin. Bagaimana kita tidak harus berterima kasih pada sosok Yesus yang mau melakukan ini. Emang enak dikasih tubuh untuk dia deledel. Halo. Disinilah kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena dia melakukannya dengan rela, meskipun hampir gagal karena juga takut, tetapi kehendakmu jadi dia berangkat. Amin Bapak Ibu. Wah itu kan kata orang Kristen Pak. Nah, Ibrani 10 ayat 4 sampai 5 ini adalah kutipan Mazmur 39 ayat 7. Ya, Mazmur 40 ayat 7 sebetulnya, atau Mazmur 39 ayat 7 versi Septuaginta. Ini kitab sucinya orang Yahudi juga. Orang Yahudi mengerti ini, cuman dihapus, cuman diganti. Gitu ya. Makanya konsep ini, konsep penebusan, gak ada. Makanya konsep pengantara gak ada, karena mereka menolak Yesus. Jelas ini bukan karangan para rasul, tetapi sudah ada di perjanjian lama sejak mulanya. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang Paulus maksud, ayo kita fokus sekarang ya. Yang Paulus maksud, keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu dalam arti perbuatan hukum Taurat. Kita tidak perlu ya, kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik dalam arti hukum Taurat. Kita tidak bisa selamat karena melakukan perbuatan Taurat, tafsiran Yahudi, tradisi Yahudi, itu tidak bisa. Itu bukan keselamatan masalahnya, karena mereka cuma melakukannya secara legalitas. Hanya melakukan, tidak sampai batin. Jadi bukan berarti tidak melakukan perbuatan baik, sebab Yesus juga melakukan perbuatan baik, bahkan lebih sempurna. Kebenaran Kristus tidak bertentangan dengan kebenaran Taurat secara moral, nilai-nilainya sama, bahkan lebih baik, lebih mendalam, lebih sempurna. Kebenaran moral bisa kita lakukan sekarang tanpa harus menjadi Yahudi. Kenapa? Dengan percaya Yesus, dengan percaya ajarannya. Bukan percaya Yesus identitasnya saja, percaya pada ajarannya, percaya gaya hidupnya itu loh menyelamatkan. Tanpa Torah atau tanpa tradisi hukum Yahudi, sekarang orang bisa melakukan kebenaran dengan iman. Tanpa harus jadi Yahudi, tunduk pada hukum Taurat. Sekarang bisa kita melakukan kebenaran dengan iman, karena sudah ada Yesus yang dibangkitkan, karena sudah ada Yesus yang berkenan. Bagi orang percaya Yesus tidak perlu jadi proselit, tidak perlu sunat, atau melakukan tradisi lainnya, tidak perlu. Lakukan saja kebenaran batin yang sesungguhnya. Lakukan saja berdasar kebenaran batin yang sesungguhnya. Paham enggak? Tak paham Pak. Semoga paham. Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam Taurat Yahudi, di dalam hukum Taurat, itu ada yang namanya kuduskan hari Sabat. Ya, kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Supaya tidak jatuh dengan tidak menguduskan hari Sabat, orang Yahudi itu membuat pagar di sekitar perintah kuduskan hari Sabat. Orang Yahudi, orang-orang rabinik Farisi memberi pagar supaya manusia tidak sampai tidak menguduskan hari Sabat. Caranya gimana? Dikasih pagar. Tidak boleh, misalnya gini ya, tidak boleh jalan lebih dari 5 kilometer. Ini pagarnya. Lebih dari 5 kilometer, kamu berarti tidak menguduskan Sabat.
Ini tradisi tafsiran. Tidak boleh bawa barang. Bawa barang. Lebih dari 5 kilogram. Ini contoh saja. Supaya kamu benar-benar tidak salah. Supaya kamu benar-benar bisa menguduskan hari Sabat. Jangan bawa barang lebih dari 5 kilo, 6 kilo misalnya. Lah gimana kalau anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, beratnya 7 kilo, enggak boleh dibawa. Ngerti maksudnya? Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, ini Taurat. Taurat itu bukan ini saja. Taurat itu ya ini termasuk tafsirannya. Legalisme ini loh. Tidak boleh nyalakan api, tidak boleh masak. Tidak boleh masak. Ini juga tidak boleh jalan, tidak boleh bawa barang, tidak boleh masak. Berarti orang Yahudi Bapak Ibu kalau hari Sabat makannya apa? Nget-ngetan. Tapi nget-ngetan juga diingeti kan? Ayo, bingung kan? Mempersulit enggak? Mempersulit enggak? Halo. Ini loh yang enggak perlu. Ribet ruwet ini loh yang enggak perlu. Bagi Paulus ajaran Yesus itu lebih make sense. Bagi Yesus ini tidak berlaku. Bagi Yesus ini tidak berlaku. Buktinya apa? Kuduskan hari Sabat bagi Yesus. Yesus tetap masak. Dia tetap memanen gandum. Berarti kan masak. Kalau nggak dimasak apa gunanya? Betul enggak? Dia panen gandum berarti dia masak gandum. Mengolahnya jadi roti. Berarti Yesus apa? Melanggar Taurat, dianggap menghujat Taurat, itu maksudnya, makanya dia disalib. Tetapi ajaran Yesus inilah yang paling make sense. Bagi Yesus namanya menguduskan Sabat, kamu jangan bekerja seperti hari-hari biasanya. Bersantailah dengan keluargamu, nikmati berkat Tuhan. Halo? Cukup. Tidak malah membelenggu. Kamu kalau ingin menguduskan hari Sabat, nikmatilah hari itu bersama keluargamu, mengucap syukur. Bukan berarti tidak boleh masak, tidak boleh jalan, tidak boleh bawa barang. Lakukan saja. Yang penting kamu pada hari Sabat jangan kerja. Perintah Sabat sebetulnya Bapak itu adalah perintah Allah bagi manusia, khususnya orang-orang kaya, supaya tidak memperbudak budak-budaknya secara berlebihan. Berilah hari Sabat, berilah perhentian, berilah hari Sabat, berilah perhentian bagi karyawan-karyawanmu, bagi budak-budakmu untuk istirahat bersama keluarga, menikmati berkat Tuhan. Konsepnya Sabat itu Bapak Ibu, makanya di dalam Sabat 7 tahunan, bahkan tahun Yobel, itu semua budak dibebaskan, tanah saja dibebaskan, semua istirahat, gak boleh bekerja. Ladang itu Sabat, tahun Sabat, itu berhenti loh, gak boleh ditanami, supaya tanah itu bisa meregenerasi mineralnya. Canggih enggak perintah Tuhan sebetulnya? Bukan malah aneh-aneh, gak boleh masak, gak boleh jalan, gak boleh bawa barang. Ngerti ya? Keselamatan itu oleh karena iman, bukan karena perbuatan seperti yang aneh-aneh ini. Ngerti enggak maksudnya? Ini perbuatan legal. Tetapi kamu bisa menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk mengucap syukur sama Tuhan, itu ngomong batiniah. Kamu merelakan 1 hari dalam seminggu supaya karyawan-karyawanmu, supaya budak-budakmu bisa istirahat. Tuhan Allah sedang menyentuh hati bos-bos itu. Supaya bisa memanusiakan manusia. Itu maksudnya. Halo Bapak Ibu. Pada saat seseorang bisa memanusiakan orang lainnya, itulah keselamatan terjadi.
Tapi kalau orang tidak bisa memanusiakan sesamanya, itu orang tidak selamat. Amin. Kalau mau di dalam ini masih luas. Ya. Tekanan Yesus yaitu kasih tidak bertentangan dengan kebenaran Taurat secara moral, bahkan lebih sempurna. Jadi bagi orang percaya non-Yahudi, tidak perlu ikut-ikutan ini, tidak perlu masuk Yahudi apalagi ikut-ikutan ini, tidak perlu, kamu memang tidak dibebani seperti itu. Bagi orang non-Yahudi, lakukan saja sabat seperti yang Yesus pahami. Berarti kamu cukup memanusiakan orang lain, selesai. Itu yang menyelamatkan. Saat kamu bisa memanusiakan orang, kamu selamat. Amin. Yesus mati bagi semua orang, Bapak Ibu. Penebusan pendamaian tersedia bagi semua orang. Ya. Biasanya kita pakai ayatnya Yohanes, tidak. Ini kan pembahasan tentang surat-surat Paulus. Kita baca dari surat Paulus yang lain. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, sebab Allah mendamaikan dunia. Bukan cuma orang Kristen, dunia. Dunia itu maksudnya orang seluruh dunia didamaikan dengan Allah melalui penebusan. Gitu ya. Namun yang memperoleh pembenaran hanya mereka yang percaya atau yang taat kepadanya. Halo? Yang memperoleh pembenaran hanya mereka yang melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan. Inilah bentuk persekutuan dengan Yesus yang tidak akan pernah sia-sia. Kita bisa berbuat baik, melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan. Ini tanda persekutuan dengan Yesus. Jika Yesus dibenarkan karena perbuatannya, kita yang hidup seperti Yesus juga dibenarkan. Kita baca yuk, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana persekutuan dengan Tuhan? Halo, bagaimana cara persekutu dengan Tuhan? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini bersekutu dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Maksud pekerjaan jahat? Ya pekerjaan Tuhan itu pasti pekerjaan yang baik. Saya bacakan ya dalam terjemahan BIS. Tolong ayat yang tadi munculkan tetap, jadi Anda bisa membandingkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah ergo, ya, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma baca firman, berdoa ke gereja, bekerjalah, kerjakan, berbuatlah sesuatu. Bekerjalah, berbuatlah terus untuk Tuhan. Ini pasti bukan perbuatan jahat. Ini pasti perbuatan baik, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ajarkan adalah segala perbuatan baik. Bahkan perbuatan baik itu cenderung membuat kita ikut menderita. Enggak ada perbuatan baik yang santai, nyaman, rileks-rileks, enggak ada. Perbuatan baik yang Tuhan ajarkan sampai tetes darah penghabisan, itu sakit. Kita baca yuk, Filipi 3 ayat 10. Ini semua pemikiran-pikiran Paulus. Ya, saya tidak pakai ayat-ayat di luar Paulus loh. Silakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Halo. Persekutuan dalam penderitaan.
Bukan persekutuan dalam kebahagiaan loh. Allah, kuda dahsyat, berkuasa, hore, hore, haleluya, hore. Keluar gereja, lego. Enggak loh. Persekutuan dalam penderitaan. Anda harus menderita kalau mau masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Menderita apa, Pak? Ya berbagi hidup dah. Berbagi waktu, berbagi rezeki, berbagi perhatian. Jangan perhatian hanya untuk istri, keluarga, anak. Itu lagi. Berbahagialah dalam penderitaan. Bersekutulah dengan Tuhan dalam penderitaan. Bukan dalam kebahagiaan tuh. Itu malah tidak benar. Selebrasi, Pak. Tidak ada Tuhan nyuruh, selebrasilah kamu. Enggak ada. Bersekutu dalam penderitaan, masuk dalam penderitaan, itu artinya menjadi korban bagi banyak orang. Itu sama. Ini loh Bapak Ibu yang membuat saya gemes sama kekristenan hari-hari ini. Kok gak ngerti-ngerti yo? Berbagi waktu, berbagi harta, berbagi hidup dengan tulus demi keselamatan orang lain. Jelas pengorbanan ini adalah perbuatan baik. Jadi bukan sekedar percaya, memuji, berdoa, bahkan ke gereja. Ya, bukan itu Bapak Ibu. Perbuatan kasih yang sama seperti Yesus lakukan kepada sesama, inilah tanda persekutuan dengan Kristus. Simbolnya, nanti kita lakukan perjamuan kudus, makan tubuh, minum darah Kristus. Itu cuman simbol. Anda harus benar-benar ikut dalam penderitaannya. Anda benar-benar harus rela berbagi hidup. Amin. Itu persekutuan yang benar. Kalau ada orang-orang yang melakukan itu Bapak Ibu, pembenaran terjadi pada orang itu. Allah tahu manusia nggak akan sempurna, tapi berusahalah sempurna. Maulah, milikilah kerinduan untuk sempurna. Kerjakan semaksimal mungkin, Anda akan dianggap benar. Tapi kalau Anda tidak merasa butuh dianggap benar, ngapain Tuhan beri pembenaran? Halo? Ngerti enggak? Logika enggak ini masuk? Kalau ada anak enggak butuh sekolah, ngapain kita kasih beasiswa? Halo? Bahkan anak kita sendiri. Cuman karena kita maksakan, ayo belajar. Enggak mau Pak, aku enggak mau sekolah. Kamu besok besar mau jadi apa? Kita paksa, karena itu anak kita. Sama Allah juga begitu, Allah juga ingin memaksa kita untuk berjuang. Tetapi pada akhirnya kalau kita enggak niat, ya ngapain disekolahkan, ngapain dikasih pembenaran. Oh enggak niat toh. Halo, kadang-kadang logika Kristen enggak masuk. Pembenaran Pak bagi orang yang sudah ditetapkan. Enggak kepingin dibenarkan, ditetapkan benar supaya masuk surga. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh hidup kudus supaya dibenarkan, enggak ditetapkan supaya masuk surga. Tidak ditetapkan dan tidak masuk surga. Kan aneh. Paham enggak mengerti maksudnya? Pasti Allah akan memberikan pembenaran bagi mereka yang mau taat. Yang memang kepingin selamat. Kan gitu. Nah kalau tidak kepingin selamat mau dibenarin ngebuat apa? Emangnya siapa kita, siapa kamu ditetapkan selamat? Halo? Tuhan ada buat kita atau kita ada buat Tuhan? Kan gitu cara berpikirnya. Katanya teosentris. Bapak Ibu, Allah yang Esa itu adalah Allah semua manusia. Yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Sehingga tidak mungkin penebusan hanya bagi sekelompok orang Yahudi saja. Enggak. Penebusan itu berlaku umum. Penebusan itu terjadi. Ya, penebusan itu terjadi sebelum bangsa Israel punya hukum Taurat. Bahkan sebelum adanya bangsa Israel. Penebusan itu terjadi pada saat Allah memberikan domba bagi Abraham untuk menggantikan Ishak yang harus dikorbankan.
kebenaran universal, Bapak Ibu. Jadi kita ditebus yang sama. Jadi bukan orang Yahudi saja yang terima penebusan. Kita orang percaya Yesus juga ditebus dalam konteks Abraham. Bukan dalam konteks Taurat. Paham ya? Semua manusia memperoleh berkat yang sama. Semua manusia beroleh berkat yang sama. Kalau berkat penebusan itu hanya untuk Yahudi dan orang asing tidak diberi berkat penebusan, ya Allah tidak adil. Benar enggak? Mana bisa orang selamat karena melakukan perbuatan baik? Tidak bisa. Orang butuh penebusan untuk selamat. Orang butuh penebusan. Ya. Semua orang memperoleh berkat yang sama. Bagi non-Yahudi yang melakukan kasih seperti yang Yesus miliki, yang seperti yang Yesus ajarkan, memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama dengan Yahudi dalam melakukan Taurat. Bahkan dikatakan di ayat 31, penebusan yang Tuhan lakukan untuk orang non-Yahudi itu lebih kokoh. Munculkan ayat 31. Penebusan yang Tuhan lakukan untuk orang non-Yahudi itu lebih kokoh, itu meneguhkan. Sebab bukan sekedar melakukan hukum. Ya, bukan sekedar melakukan hukum, tetapi menjadi seperti anak Allah sendiri. Dibenarkan karena iman, berarti dibenarkan karena menghidupi kebenaran Kristus. Bukan sekedar percaya atau sekedar melakukan hukum, tetapi benar-benar menghidupi. Seperti Yesus berpikir, aku berpikir. Seperti Yesus berkorban, aku berkorban. Orang-orang yang mau seperti ini loh, yang dibenarkan. Meskipun terseok-seok. Meskipun terseok-seok. Dalam arti terseok-seok itu dia sadar, aku mau Tuhan hidup seperti Engkau, tapi berat aku jatuh bangun, ampuni Tuhan sampai stres-stres. Tuhan kasih pembenaran. Tapi kalau dia merasa sudah benar, loh Tuhan aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah hebat loh. Loh orang kayak begini orang yang sudah berdosa. Paham maksudnya ya? Wah ini enggak mudah Bapak Ibu, tetapi berusahalah pahami ini. Kenapa? Ya supaya kita mampu melakukan keselamatan, supaya kita mampu mengerjakan keselamatan dengan tepat. Di satu sisi Tuhan menuntut hidupmu seperti anak Allah, seperti Yesus. Di satu sisi Tuhan memberikan penebusan atau anaknya supaya kita enggak stres. Luar biasa. Tanpa ada penebusan Kristus Bapak Ibu, kita stres semua. Karena kita tidak mungkin bisa hidup seperti Yesus. Berat, sulit. Jangankan melakukan, ngerti aja kadang-kadang enggak kok. Kita butuh Tuhan, kita butuh darah Yesus, kita butuh Yesus. Amin. Ini loh ajaran Paulus. Amin Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham ya diulangi lagi, oke?